billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wasi'a Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikati al muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ballighna makkata wal madinata li ziyarati haramika wa harami nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yusran la usran wa ala sihhati wal afiyati was salamati wan najahi birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadana wa hassil maqasidana. Amin. Mudah-mudahan dengan doa tadi kita diberikan ilmu yang manfaat dan barokah. Amin. Dimudahkan untuk bisa hadir ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah. Amin. Juga diberikan kekuatan kelak sampai dari bulan yang kita pijak sekarang Rajab, Sya'ban bulan depan dan kelak di bulan Ramadan. Amin ya, amin. Ini foto tahun 1371 Hijriah. Ya, sampai 1447 sekarang. Jadi lebih kurang 75 tahun, Pak. Yang lalu. 75 tahun yang lalu Indonesia merdeka 80 tahun. Artinya kalau gitu sekitar tahun 50. Indonesia kan 45 ya. Suasana seperti ini masih. Ya, suasana seperti ini, lebih kurang seperti ini. Insyaallah ya. Zam-zam itu ini, zam-zam. Jadi tahun 96 itu zam-zam masih kita bisa turun dari sini. Bisa mandi-mandi di bawah. Ya. Tapi ininya sudah tidak ada. Tidak ada. Tapi kita turun. Kita bisa wudhu, ibu-ibu di sebelah sini, bapak-bapak sebelah sono. Ya, turun ya. Ya. Ini tahun ya 75 tahun yang lalu ya. Tahun 90-an itu ini sudah tidak ada. Tidak ada. Tahun 2000 garis ya zam-zam ini sudah diratakan, ditutup. Jadi zam-zam itu di bawah Ka'bah. Sebelah timur dikit ya. Makom Ibrahim di sana agak sana. Ya. Oke. Kenapa demikian ini dibuang? Agar membuat suasana longgar. Jadi dulu itu begini nih. Ini utara, itu timur, ini selatan, ini barat. Ya. Imam sholat biasanya di depan pintu Ka'bah, timur sana, tapi agak ke utara mendekati Hijr Ismail. Ya. Kemudian itu kalau jamaah haji sudah membeludak. Tapi kalau masih awal-awal imam itu di lantai sini, di
di selatan. Ya. Dan sekarang sudah tidak ada ini semua, bahkan garis coklat pun sudah dihilangkan. Yang masih dipertahankan yaitu lampu hijau di sini sebagai start dan finish orang tawaf. Jadi kalau dulu ada garis coklat memang juga mengganggu karena orang masih merunduk mencari garis coklat, akhirnya juga macet di sini. Nah, sekarang sesuai dengan keyakinan masing-masing, ya. Yang penting kita sudah duduk, sudah berjalan sampai sini, lihat lampu hijau. Lampu hijau sini adalah lurus daripada yaitu hajar aswad. Rukun, ya rukun di sini rukun Iraki ke sono, yaitu timur laut. Kemudian barat daya di sini, yaitu rukun Syam, Suriah. Kemudian rukun Yaman di sini, ya rukun Yaman. Oke, inilah suasana di mana tentu pada zaman Rasulullah jauh dari ini, lebih sangat ya apa adanya. Ini 70 tahun yang lalu. Ya. Ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj tentunya dengan segala keadaan ya tidak seperti itu tadi. Bapak sekalian, pagi hari ini saya akan mengangkat Rajab, bulan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, bulan tauladan untuk meningkatkan semangat ibadah dalam meraih iman dan takwa. Ya. Baik. Di dalam Al-Quran, satu-satunya ayat bicara tentang Isra Mi'raj adalah surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah, zat yang memperjalankan ya, akan hambanya yaitu Rasulullah. Kapan? Lailan, pada suatu malam. Dari mana diperjalankan? Minal masjidil haram, dari masjidil haram. Kemana tujuannya? Ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu, Allah memberkahi atau yang kami berkahi haulahu, sekitarnya. Sekitar yang dimaksud mana? Yaitu sekitar Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Terutama ketika Rasulullah mampir di Yasrib. Yasrib itu Madinah. 490 kilo arah utara. Jadi Mekah, Madinah, lalu Masjidil Aqsa. Ya, lebih kurang 1.600 kilo Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau Mekah sampai Madinah 490 kilo. 490 kilo. Ya, jadi di sini diberkahi. Ya, itulah Madinah. Rasul sendiri tidak tahu perjalanan malam kok dimampirkan singgah di Yasrib. Enggak banyak tanya Rasulullah. Ujung-ujungnya baru tahu Rasulullah ternyata Yasrib yang kemudian dirubah Rasulullah dengan nama Madinah sebagai tempat hijrah Nabi. Bahkan Rasulullah pun wafat di Madinah. Ya. Linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan dari tanda-tanda kebesaran kami. Allah, ya. Innahu, sesungguhnya Allah, huwas sami, dialah maha mendengar, al-basir, maha melihat. Ayat ini diawali dengan kalimat tasbih. Di dalam studi tafsir, setiap ayat yang diawali dengan tasbih pasti akan membuka dan membedah rahasia besar. Artinya ada peristiwa besar. Jadi bukan peristiwa biasa-biasa. Maka pantasnya apa? Rasulullah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam peristiwa Isra Mi'raj menjadi tanya besar. Apakah Rasulullah hanya mimpi? Apa Rasulullah dengan jasmaninya? Nah, itu yang permasalahan besar.
Para orientalis hanya melihat itu mimpi. Ya, mimpi, masa mungkin itu kan. Padahal Isra Mi'raj itu bagian daripada peristiwa yang khariqul 'adah, yaitu peristiwa yang tidak biasa. Ya. Nah, karena itulah kalimat tasbih diangkat oleh Allah, Maha Suci Allah. Allah mengangkat dalam peristiwa-peristiwa besar. Misalnya Allah menciptakan kejodohan, Allah menumbuhkan pepohonan, berpasang-pasangan. Ya, Allah menciptakan langit dan bumi. Tidak sedikit ayat bicara masalah tasbih. Yusabbihu lillahi ma fis samawati ma fil ard. Diawali dengan kalimat tasbih. Allah yang menciptakan kerajaan langit dan bumi hanya milik Allah. Tasbih. Ya. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihi wa mimma la ya'lamun. Tasbih. Bahkan Allah dituduh punya anak pun juga beberapa ayat terkait dengan tuduhan itu diawali dengan subhana. Maha suci Allah. Termasuk ini peristiwa Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdi lailan minal masjidil haram. Ya. Oke, nanti banyak yaitu sanggahan-sanggahan secara ilmiah ya, dan bagaimana pandangan orientalis dengan kebiasaan kita yang mendahulukan iman daripada ilmu ya, ilmu iman iman ilmu. Baik, kita lanjut dulu ya. Sekarang tanggal berapa Bu? 16 Rajab, 16 apa 17? 18 sekarang, 18 ya. Rajab, artinya 9 hari yang akan datang peristiwa ini akan ya terjadi 14 abad yang lampau ya, maka ini menyongsong ya, 7 hari yang akan datang ya, di mana peristiwa Isra Mi'raj ya, begini perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Oke. Suasananya malam. Karena apa? Karena ada kalimat Allah perjalankan di waktu malam, bukan di waktu subuh, bukan di waktu siang, ya. Ya. Dan itu yang akhirnya menjadi diskusi panjang. Kemana perjalanan Rasulullah SAW? Ini Masjidil Aqsa. Sejak zaman dulu sampai sekarang begini nih kondisinya. Begini ini. Tidak diperbaiki. Ya. Hanya dirawat. Hanya dirawat. Ya. Ini menghadap ke selatan. Jadi ini tuh Masjidil Aqsa-nya menghadap ke utara. Sholatnya menghadap ke selatan. Dulu selama 16 atau 17 bulan Rasulullah sholatnya menghadap ke sini. Jadi ketika Isra Mi'raj itu kan oleh-olehnya kan sholat. Nah kemudian Rasulullah balik ke Mekah, perintah sholatnya menghadap ke Masjidil Aqsa selama 16 bulan atau 17 bulan. Begitu para mufasir menjelaskan. Ya. Yaitu setahun masih di Mekah. Jadi Rasulullah selama di Mekah itu masih menghadap ke Masjidil Aqsa. Kemudian pindah ke Madinah selama lebih kurang 4 bulan. Turunlah ayat awal surah awal juz 2 pada surah Al-Baqarah 142. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Itu masih ada sana. Nah, kemudian selama 4 bulan Rasulullah sholatnya di Kubah, di Qiblatain, yaitu di Madinah. Qiblatain itu apa? Masjid yang memiliki 2 kiblat. Maka namanya Qiblatain. Ya. Ayat itu persis turunnya. Qad nara taqalluba tadi. Ketika Rasulullah sholat duhur, ya, sholat duhur, 2 rakaat masih menghadap ke utara, lalu rakaat ketiga, yaitu setelah salam pertama, tahiyat pertama, yaitu kemudian berdiri, turun tek ayatnya. Maka Rasulullah setelah menghadap ke utara sana, ke Masjidil Aqsa, langsung pindah, ya, menghadap ke selatan. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram.
Ya, kenapa pindah? Banyak hal. Satu, Rasulullah memang sejak awal kepingin kiblat itu yaitu kiblat suatu masjid yang dibangun oleh nenek beliau yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim dan Ismail itulah yang membangun Ka'bah. Tapi saya baca dalam kitab yaitu sejarah Ka'bah itu Nabi Ibrahim itu renovasi yang keempat. Ya, jadi bukan membangun Ka'bah, tapi sudah merenovasi bangunan generasi yang keempat. Ya, setelah Nabi Adam, ya, Nabi Soleh, ya, Nabi Ibrahim dan Ismail generasi keempat. Ayatnya wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika dipermaklumkan Ibrahim membangun pondasi-pondasi Ka'bah wa yarfa'u Ibrahimul qawaid minal baiti wa Ismail lalu berdoa rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amal kami ini membangun Ka'bah ini, ya, yaitu sungguh pun engkau maha mendengar lagi mengetahui. Ya, dan itu kemudian ada keterkaitan dengan Ibrahim. Rabbana wa ba'as fihim rasulam minhum yatslu alaihim. Jauh dari Rasulullah SAW. Ya. Nabi Ibrahim nabi yang keberapa? Yang keempat. Ya, 4. Adam, Idris, Nuh, Ibrahim. Rasulullah nabi ke-25. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lot, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Syuaib, Harun, Musa, Yasa, Dzulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Yunus. Ya. Kemudian Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Toha. Toha itu Rasulullah SAW. Doa Nabi cukup panjang. Doa Nabi Ibrahim. Baru diijabah Rasulullah berwindu-windu. Ya. Nabi Muhammad dengan Nabi Isa saja berapa? Lebih kurang 7 abad. 6,5 abad. Makanya lahir Rasulullah kan 571. 6 abad. Ya. 6 abad. 571 makanya disebut kelahiran Rasulullah yaitu tahun 571 Masehi. Artinya 571 tahun yang lalu Nabi Isa lahir. Lalu usia Isa berapa? Enggak panjang Nabi Isa. Usianya ya. Kemudian apa? Yaitu kemudian Rasulullah. Nah, Rasulullah dengan nabi-nabi berikut jauh. Ketika Ibrahim berdoa di Baitullah, yaitu Ka'bah yang dibangun tadi. Nah, Rabbana wa ba'as fihim rasulan. Ya Allah, kiranya engkau bangkitkan, engkau utus seorang rasul untuk penduduk sini. Rasulan. Yatslu alaikum ayat, yaitu akan membacakan kepada mereka yaitu ayat-ayatmu ya Allah. Dan mereka akan membersihkan jiwa-jiwa mereka ya Allah. Dikabul Pak. Tapi berwindu-windu. Lahirnya Rasulullah. Ya. Maka pantas ada pertanyaan kenapa ketika kita tahiyat itu libatkan kepada Nabi Ibrahim bukan kepada Nabi Adam. At-tahiyatu lillah. Atau ada yang baca at-tahiyatu mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kenapa kepada Ibrahim? Kalaupun statusnya Nabi, kenapa bukan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Adam wa ala Adam wa ala ali Adam wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Adam wa ala ali Adam. Tapi Ibrahim. Maka dalam tinjauan ilmu teologi Ibrahim itu disebut dengan Abul Millah, bapaknya agama syariat. Ya, yang kemudian melahirkan generasi ke kanan yaitu Ismail, generasi ke kirinya yaitu Nabi Ishak. Ya, dari sinilah yang kemudian tumbuh garis lurus yaitu Ismail sampai kepada Nabi Muhammad, Ishak kemudian Yakub punya 12 putra
Salah satunya nanti Yahuda yang kemudian menjadi sekte keagamaan disebut dengan Yahudi. Sayangnya apa? Orang-orang Yahudi mengklaim Ibrahim itu orang Yahudi. Ya, sampai nanti kepada Isa alaihissalam jari ke sini ya. Isa pun mengklaim bahwa orang-orang kelompoknya Injili ya, sekarang Nasrani mengklaim bahwa Ibrahim itu adalah orang Nasrani. Padahal tidak. Ibrahim adalah apa? Yaitu hanifah muslimah wa ma'ana minal musyrikin. Agama yang lurus, yang jejak, yang hanif ya, dan tidaklah Ibrahim itu termasuk orang musyrik, tidak. Ismail garisnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ya apa asal mulanya seperti itu. Ibrahim ke sini, Ismail, Ishak. Ya, Ibrahim kemudian runtutan silsilah sampai kepada Rasulullah SAW. Ishak kemudian kepada Yakub. Yakub kemudian punya putra, salah satunya juga menjadi nabi yaitu Yusuf. Ya, Nabi Yusuf. Ya, Yusuf saudara seibu dengan siapa? Yaitu Bunyamin. Ya, Bunyamin. Ya, Bunyamin. Baik, ini Masjidil Aqsa. Perjalanan Rasulullah. Kemana sebenarnya ketika Rasulullah? Alhamdulillah saya sempat ke sana. Itu di sebelah barat, tapi masih di dalam komplek. Itu ada tempat dikerangkeng dengan apa? Dengan pagar besi kecil. Di sini ada tulisannya yaitu Al-Burak, yaitu Burak. Nah, tapi Nabi sendiri ketika Mi'raj bukan dari sini. Ini Masjidil Aqsa-nya. Jadi mundur, yaitu ada Dome of the Rock, lebih kurang 300 meter ke belakang ke arah utara. Ya, sebentar, ini serambinya ya, pinggir-pinggirnya Masjidil Aqsa. Arwaqatul Masjidil Aqsa. Ya, jadi pinggir-pinggirnya. Imamnya, pengimaman. Jadi tidak ada perbaikan saja, cuma dirawat saja. Ya siapa yang perbaiki Bapak sekalian? Dan prinsip mereka ngapain diperbaiki? Sudah dikuasai oleh Yahudi ya. Di tempat-tempat pintu-pintu ya tentara Yahudi bersiap siaga terus. Sementara di dalam komplek Masjidil Aqsa gini cuma ada 1, 2, 3 ya pengaman sekelas satpam. Cuma bawa pentung doang. Sementara orang Yahudi di pintu sana dengan laras panjang ya yang siap mengkokang. Jadi kalau kita lewat ya good morning, good afternoon ya. Cuma gitu aja. Ya aman-aman aja. Tapi siapa sih orang ya lewat di depan orang yang sudah kokang senjata enggak deg-degan Pak Ibu. Ya, kita orang baru ya deg-degan. Mungkin orang yang sudah biasa sana ya nyaman-nyaman aja. Ya. Ya. Nah, ini imamannya. Sebelah sana apa? Nah, persis ini seperti inilah ya. Nah, jadi ini mihrabnya sebelah sini, mihrabnya. Ya, kemudian sana ibu-ibu. Jadi Masjid Aqsa itu dibagi 2, yang serambi sono ibu-ibunya ditaruh sebelah sono. Ya. Nah, sini bapak-bapak. Kemudian di soft pertama ini sudah di-booking oleh orang-orang sana yang sepuh-sepuh. Ya, itu pakai kursi. Kursinya pun juga kursi yang baik-baik. Ya, kursi plastik itu ya harganya paling 75.000 itu ya. Ya untuk apa? Beliau-beliau yang sepuh-sepuh yang sholat sambil duduk itu. Jadi sudah kita masuk ke shop pertama nggak bisa karena sudah di-booking mereka. Ya, paling shop 2 kita. Shop 2, ya paling depan. Ini sudah biasa jamaah yang di depan sini adalah orang-orang sana ya yang pakai kursi. Jadi di depan itu orang-orang sholatnya pakai duduk ya. Ya orang sepuh-sepuh. Nah, imam selesai sholat kaget ya. Itu makmum itu masuk ke imaman ngariung. Pas imam-imam besar saat itu Syekh Yusuf ya. Syekh Yusuf. Jadi kita loh kaget orang-orang kok ke depan loh kok ngariung. Nah, waktu sholat berikutnya ya kita ikut-ikut aja ngariung ya dengan imam dan bisa diskusi ya apa namanya omong-omong dari mana bla 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 habis sholat ya. Jadi berdiam sejenak
berdiam sejenak, yaitu doa setelah sholat, baru setelah itu ngomong. Jadi imaman kan besar ini imaman ini ya. Jadi lingkaran ini besar. Setelah sholat imamnya tetap di tengah, lalu makmumnya itu masuk ke sini, ngariung, ya memutari imam. Nah, mana yang Masjidil Aqsa dan mana yang tempat turunnya dan bangkitnya Rasulullah Mi'raj? Ini Masjidil Aqsa. Ya. Oh, punten, ini Masjidil Aqsa, menghadap ke selatan. Ini ya. Ini Dome of the Rock, ya. Disinilah Rasulullah Mi'raj. Ya. Nah, di sini yang saya katakan tadi itu yaitu ada buraq tadi itu, ada ruangan wallahualam apakah dulu itu turunnya Rasulullah di situ dengan buraq, ya. Kemudian nanti turun lagi, kemudian ngikuti Rasulullah ke Mi'raj. Nah, di sini. Dan ini pada zaman Rasulullah nggak ada begini, ya, nggak ada begini. Ini adalah dibangun pada masa Umar bin Khattab. Dan satu-satunya sahabat yang pernah ke Masjidil Aqsa ya Umar. Abu Bakar nggak pernah. Rasul sendiri cuma sekali ketika Mi'raj, Isra Mi'raj. Ya. Jadi Masjidil Aqsa itu sebenarnya komplek. Ya. Nah, penduduknya banyak yang agak ke sana, ya ke sana. Ini juga komplek Masjidil di benteng. Ya, di benteng. Masjidil Aqsa ini sholatnya menghadap ke selatan, ya. Kemudian Dome of the Rock tempat Rasulullah Mi'raj, di bawahnya ini agak di tengah-tengah begini, ada bangunan ini agak ini melengkung tinggi, lalu di bawahnya ada gua. Ya, gua. Itu diyakini dulu itu batu yang ada di tengah ini ketika Rasulullah akan Mi'raj ke atas itu ingin ikut Rasulullah. Itu riwayatnya. Tapi tentu tidak, hanya sampai melengkung begini, sampai bawahnya itu lubang, membuat lubang yaitu gua. Ya, kisahnya sholatnya Rasulullah di bawah gua. Padahal guanya itu masih lebar ini, Pak. Ya, paling ini dibagi 4. Ya, dibagi 4. Padahal riwayatnya Rasulullah SAW mengimami para nabi itu berapa? 24.000 nabi. Ya, para nabi. Nabi kan banyak ya, ada yang diimani, ada yang tidak diimani. Kalau yang diimani 25 nabi ya. Adamun Idris Nuhun Huduma Soleh wa Ibrahim Lukulu Mutaba Lutun wa Ismailu Ishaqu kada Yakubu Yusufu wa Ayyub Buktada Syuaibu Haruna wa Musa wal Yasa Dzulkifli Dawuda Sulaiman Utaba Ilyasu Yunus Zakaria Yahya Isa wa Toha Khotimun Daghiyya. Jadi 25 nabi, penutupnya Rasulullah SAW. Ya. Nah ini sampai sekarang gini. Nah di sini sebelah sini, ya saya sempat foto di sini sebelah sini. Ini fotonya ya. Ini yang saya ceritakan orang-orang Israel, orang Yahudi, yaitu ini membangun sebuah mega proyek besar ini. Ini adalah bikin terowongan tembus ke bawah Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa di dalam. Ya, ke timur sini ya. Ini posisinya di sebelah barat. Nah, di sini. Ini kan selatan, ini barat ya, utara. Jadi mereka membuat terowongan di sini bawah. Nah, di atas terowongan itu ada tembok ratapan mereka. Nah, jadi ini di luar komplek begini nih. Ini sebelah barat. Ini tembok ratapan orang Yahudi ya begini aja. Mereka meratap-ratap aja. Ya, meratap-ratap. Nah, terus ini adalah orang Nasrani masuk sini. Nah, jadi ada tempat, wallahualam apa yang dilakukan, apa meratap atau tidak. Tapi guide menjelaskan bahwa ini ratapan Yahudi dan memang ini ratapan yang Nasrani di sini. Bawahnya ini di lubang ini. Ya. Jadi ke bawah, ini sampai tembus di bawahnya ini, maka para arkeolog Timur Tengah ya menyatakan andai kata terjadi gempa di sekitar wilayah Masjidil Aqsa dan itu menjadikan sebab gempa, tinggal nama Masjidil Aqsa ambruk.
Ya, ambruk. Karena bahwa Masjidil Aqsa itu sudah dilubangi dari sini. Ya, ini arah barat ya. Jadi masuk, alasannya mereka ingin mengambil harta peninggalan Nabi Sulaiman. Ya, sudah diprotes oleh dunia, oleh PBB pun juga tetap ya dungu ya. Mereka tidak menggubris sedikit pun. Ini. Nah, inilah Komplek Al-Aqsa yang dijadikan tempat 3 agama suci ya. Ya, dulu Yaman Nabi siapa? Taurat itu Nabi Musa ya. Taurat Nabi Musa, kemudian Injil Nabi Isa, kemudian Al-Qur'an Nabi Muhammad SAW. Ya, tempat 3 agama suci di sini yang menjadi pertentangan. Saya qadarullah pas di sana agak mencekam karena Donald Trump saat itu, Donald Trump yang presiden sebelum sekarang, artinya periode sebelumnya, itu mengklaim bahwa Al-Quds sebagai ibu kota Israel. Jadi suasana orang-orang yang tinggal di sekitar Masjidil Aqsa seperti ini, misalnya pinggir-pinggir, itu sudah aman, tenang. Ada orang Nasrani, ada orang Yahudi, ada orang Islam. Tapi begitu ada statement Donald Trump mengklaim Al-Quds sebagai ibu kota Israel, maka sedikit memanas. Ya, sedikit memanas. Ya, inilah ya. Jadi kemanakah Rasulullah mi'rajnya? Tentu ke langit. Mi'raj itu adalah terbang ke langit. Isra-nya, perjalanan malamnya, tujuannya adalah ke Masjidil Aqsa. Perjalanan ditempuh dalam waktu sekejap. Nah, ini saya ilustrasikan. Ya, ini Mekah, ini Madinah, ini Palestina. Jadi seluruh perjalanan yaitu Laut Merah, Palestina. Ya. Mekah ke Palestina ya 1460,3 km ya. Kemudian atau 767 mil. Ya, sementara Mekah ke Madinah 498 km. Ya. Ini saya cek di data ketika di pesawat ya. Saya mencoba cari radius jarak kilo. Ya. Nah, di sini Rasulullah sebelum ke Masjidil Aqsa di Palestina, Rasulullah disinggahkan oleh Jibril alaihissalam, yaitu di Madinah. Perjalanan lebih kurang 498 kilo, lalu berlanjut. Nah, ini kenapa ini kita mundur ke bawah? Di sinilah Yaman, ya. Yaman itu adalah punya sejarah juga. Karena orang pertama sebagai orang Arab yang tinggal di Jazirah Arab, Mekah, itu dari suku Jurhum, Yaman. Ya, yaitu ketika istri Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar, setelah Ibrahim dari Palestina diperintah oleh Allah membawa Ismail dengan Hajar ke Jazirah Arabia, ya. Sampai titik di sini yang akhirnya Mekah itu ya. Sampai di sinilah kemudian Ismail diserahkan kepada Hajar dan disuruh hidup di sini tanpa ada orang, tanpa ada air, tanpa ada apa-apa, udah. Pohon tidak ada. Ya, makanya saat usia 0 tahun itu kata Hajar, "Wahai Ibrahim suamiku, wahai Ibrahim nabiku, engkau taruh aku dengan anakmu di sini tanpa bekal apa?" Ya. Apa sudah dipikir? Sebelum Nabi Ibrahim menjawab, ditanya lagi, "Wahai Ibrahim suamiku, wahai Ibrahim nabiku, kau taruh anakmu dengan aku di sini tak berbekal apa? Ini apakah perintah Tuhanmu?" Cukup Nabi Ibrahim menjawab, "Iya, aku diperintah Allah." Apa jawaban Hajar Bapak sekalian? Cukup. Sami'na wa ata'na. Subhanallah ya. Jadi sosok istri Ibrahim ya, orang pertama kali di sini sebelum suku Jurhum datang. Ini pertama kali di Mekah ini ya, dengan pernyataan, "Apakah ini perintah Tuhanmu?"
Dijawab Ibrahim, iya ini perintah Tuhanku. Ya, maka jawabnya sami'na wa ata'na, aku dengar dan aku taat. Setelah itulah Nabi Ibrahim kemudian kembali lagi ke Saroh, yaitu ke Palestina. Naik apa ya dulu ya? Masya Allah. Ya. Manusia ya belum seperti ya sekarang ya. Nah ini sendirian, maka peristiwa Zam-Zam terjadi saat itu. Begitu ditinggal hari itu nangis Ismail, minta minum padahal tidak bawa bekal minum. Akhirnya apa? Yaitu bergeraklah Hajar ke arah timur, yaitu ke tempat sa'i. Maka dikenal ada Sofa, ada Marwah. Didatangi pertama ke Sofa. Ya, Fata Morgana di tengah-tengah, seperti ada air, dilihat lagi saking panasnya. Ternyata Fata Morgana ke Marwah. Sementara Ismail yaitu berada di barat sana. Ya sekarang Ka'bah itu Zam-Zam tadi. Ya gambar Zam-Zam tadi. Yaitu Hajar di timur, yaitu di tempat sa'i. Yang melihat anaknya masih meronta. Kemudian ada Fata Morgana lagi, datang lagi ke Sofa. Sampai 7 kali, maka sekarang menjadi prasasti secara ibadah dengan istilah sa'i. Sofa, Marwah, Sofa, Marwah, Sofa, Marwah, Sofa, Marwah. Nah itu kan 7 kali. Jadi startnya yaitu di Sofa, selesainya nanti di Marwah. Dengan ditandai tahallul, yaitu potong rambut. Ya, potong rambut. Karena tidak menghasilkan sesuatu, kemudian Hajar kembali lagi turun. Ya, turun. Ya, Bapak Ibu bisa bayangkan ya, bayangkan ketika kita umroh. Dari umroh kemudian turun lagi, masuk lagi, yaitu ke dekat Ka'bah itu. Nah dekat Ka'bah, timurnya Ka'bah kan, itu di bawahnya itu adalah sumur. Jadi sumur Zam-Zam itu di bawah Ka'bah. Ya. Ya, sekarang di lantai kan ya, di lantai. Bahkan di bawah Ka'bah itu sebenarnya ada terminal itu. Ya, terminal dari berbagai titik arus yang kemudian langsung kita naik ke atas. Kemudian jalan sedikit sudah pelataran Ka'bah, pelataran Masjidil Haram. Ya. Ada terminal di bawah. Ya Allah, ya luar biasa di sana. Ya. Itulah Bapak sekalian Allah muliakan, dan perjalanan ini tingkat spiritualnya tinggi. Ya. Mari kita cek Palestina, dari Mekah ke Palestina, dari sini ke Palestina, ini Palestina. Jadi kalau dunia ya segenggam ya, dunia. Kemudian Allah, Palestina adalah bagian daripada bumi. Ini bumi kita. Sementara semesta ini, ya, semesta. Saya ulangi lagi. Nah, ini kan bumi kita semua ya. Indonesia di sini, Indonesia. Oke. Palestina bagian daripada bumi semesta alam. Ternyata kecil dibanding dengan planet-planet. Kita tahu ini planet, ini matahari ya, sumber segala energi. Ya, Masya Allah, bermiliar bintang-bintang. Makanya ketika melihat ini lalu kita kaitkan dengan ayat Ali Imran 133. Bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhanmu dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Itu ketika kita membaca itu nggak paham-paham. Ya. Surga yang seluas langit dan bumi. Nah, ternyata ya alam semesta setelah kita lihat gambar seperti ini. Langit dan bumi kita cuma di sini. Langit kita di mana? Dan ini adalah planet-planet kita. Dan andai kata planet-planet ini, lalu bumi kita dikelilingi oleh bulan. Sini ada bulan. Bulan itu kecil, lebih kecil ya daripada bumi. Mengelilingi bumi, kemana bumi berputar, dikelilingi oleh bulan. Dan di saat bumi mengelilingi matahari, ya matahari, ternyata dibanding dengan satu, yaitu planet
galaksi ternyata hanya sebuah titik debu. Bapak sekalian, inilah sumber segala sumber hukum, sumber dari segala sumber energi. Ya, jadi ini matahari yang kita lihat diberikan oleh Allah itu di sini tadi itu. Di sini bumi, di sini matahari, di sini bulan, di sini Jupiter, di sini Mars, Saturnus kumpul di sini. Dibanding dengan satu. Makanya di dalam surah Ar-Rahman, ya, pertama adalah diperintah oleh Allah agar manusia dan jin, bila kalian mampu untuk menjelajahi semesta silakan. Tapi ingatlah kalian tidak akan bisa untuk tinggal di sana. Ya ma'syarul jinni wal ins in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Pasti kalian tidak akan bisa menempati di sana, sampai di sana illa bisultan, kecuali dengan sultan. Di dalam studi tafsir, sultan itu dimaknai kekuasaan, lalu bekal, kekayaan, lalu kebijakan, pemerintah, ilmu, dengan ilmu. Ya. Jadi manusia, Indonesia punya kekuatan untuk itu, dananya banyak, bisa menjelajahi semesta. Tapi kalau orangnya bodoh-bodoh nggak bisa. Itu ya. Indonesia orangnya pinter-pinter, hartanya pun luar biasa, paling kaya di dunia. Tapi dirampok oleh sebagian orang. Ya. Tetapi kalau tidak di pick up dengan kebijakan pemerintah nggak setuju untuk menjelajahi semesta, nggak terjadi. Indonesia orangnya pinter-pinter, penguasa pun juga setuju untuk menjelajahi semesta, tapi nggak punya dana. Itu yang dimaksud fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Maka ayat terakhir ditanya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, sampai kemudian yursalu alaikuma syuwadu min nari wa nukhasun fala tantasiran fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Nah, ayat berikutnya fa idzan syaqqatis sama fakanat wardatan kaddihan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Masya Allah, ini yang dimaksud. Fa idzan syaqqatis sama, apabila langit sudah dibuka oleh Allah. Ya. Allah, ya. Fa idzan syaqqatis sama fakanat wardatan kadihan, bagaikan mawar yang meleleh dengan minyaknya. Sampai begitu Al-Qur'annya itu, surah Ar-Rahman, ya. Ditutup lagi oleh Allah, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang hendak kau dustakan. Maka ketika Nabi SAW, langit 1 masih dikawal oleh Jibril, langit 2 masih dikawal oleh Jibril, langit 3 masih sampai langit 7, kemudian mentok yang disebut dengan Sidratul Muntaha. Kata Jibril, ya Rasulullah, hamba tidak berhak untuk menuju zat yang maha tinggi. Hanya engkau manusia. Itu pada peristiwa Mi'raj. Ya. Lalu Jibril gimana? Tidak, saya cukup di sini. Jadi seolah-olah ada tabir bagi Jibril, ya, di langit ke-7 ini, masuk ke langit 7, ya, Rasulullah. Maka timbullah doa yang kita baca itu. Ya, ada beberapa riwayat, ya. Ada riwayat yang saya bacakan berkaitan dengan ini. At-tahiyyatulillah atau at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Ya. Masya Allah. Jadi Rasulullah masuk, itu langsung salam penghormatan kepada zat Allah. Tapi maaf, ini jangan dibayangkan, ya, Tuhan bertempat, kemudian jisim. Ya, ini adalah bahasa metaforis, ya, bahasa langit. At-tahiyyatulillah, at-tahiyyatulillah, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Ya. Dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayuhan nabi. Pada seorang nabi, tapi disebut dengan bentuk jamak. Salam sejahtera atasmu wahai para nabi. Pada seorang nabi Muhammad SAW disebut ayuhan nabi. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Ya. Salam sejahtera tetap bagimu wahai nabi, dan keberkahan serta keselamatan tetap bagimu. Nabi menjawab, assalamu alayna
wa ala ibadillahi sholihin. Ya. Seolah gini, Tuhan bukan hanya untuk saya saja, tapi untuk hamba-hambamu yang soleh. Ya, Rasulullah ingat umat. Ketika masuk ke langit, Rasulullah kemudian bertahiyat, salam hormat kepada Allah ketika Mi'raj itu. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Dijawab oleh Allah, Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah menjawab lagi, Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah, salam, segala salam termasuk untuk hamba-hambamu yang soleh. Bukan hanya untuk aku. Ya. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Jibril menjawab, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makanya ketika kita tahiyat itu sakral luar biasa itu. Ya. Sebagai doa penutup dari rangkaian takbiratul ihram sampai sebelum salam, doa puncaknya adalah tahiyat itu. Itu dialog. Dialog Rasulullah dengan zat Allah, lalu Jibril ikut nimbrung di sana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku benar-benar bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Utusan Nabi Muhammad, ya. Itu makanya ketika at-tahiyatu lillah, maka atau at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, maka ya itu hati kita benar-benar jadi seolah dialog itu ya, dialog. Karena dialognya Rasulullah dengan zat Allah, kemudian Allah menjawab assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Dijawab oleh Nabi lagi, Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Lalu Jibril baru menjawab, Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi. Jadi ini memperkuat keberadaan Rasulullah sebenarnya. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad satu-satunya hamba. Ya. Nabi dan utusannya. Masya Allah. Karena itulah pernah Rasulullah ditanya oleh Jibril dalam waktu yang lain, Ya Rasulullah, lebih mulia mana? Ya, ditanya, Arsy dengan dirimu, ditanya oleh Jibril. Rasulullah menjawab, pasti lebih mulia Muhammad. Ya. Kenapa lebih mulia Muhammad? Karena ketika aku Mi'raj, arsy Tuhan ku injak. Lebih mulia mana antara orang yang menginjak dengan yang diinjak? Pasti yang menginjak. Seperti bapak-bapak sekarang berada di pelataran ini masjid ini ya. Pasti karpet dengan kita ya lebih mulia kita kan? Kita injak-injak ini. Nah, akhirnya Jibril bertanya, Ya Rasulullah, kalau begitu lebih mulia mana aku dengan dirimu dibandingkan gitu? Lebih mulia mana Jibril, aku dengan dirimu? Dijawab Rasulullah, pasti lebih mulia Muhammad. Muhammad seorang nabi dan rasul. Kenapa? Ketika Mi'raj, engkau wahai Jibril berada di sebuah batas sebelum masuk 7 pelata langit. Engkau berdiam dan engkau berkata tidak layak untuk menghadap zat Allah. Aku satu-satunya hamba Allah yang bisa menghadap Allah. Lebih mulia mana Muhammad dengan Jibril? Dijawab oleh Jibril dengan pertanyaan lagi. Ya Muhammad, kalau begitu lebih mulia mana dirimu dengan surga? Rasulullah lagi dan lagi menjawab. Tetap lebih mulia Muhammad. Surga luar biasa. Ya, tadi itu bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya, tapi tetap lebih mulia Muhammad. Kenapa? Surga dicipta oleh Allah sebagai bagian, yaitu balasan bagi orang-orang beriman. Muhammad bagian daripada orang-orang beriman. Bukan Muhammad untuk surga, tapi surga disediakan untuk Muhammad bagi orang beriman. Pertanyaan terakhir, ya Muhammad, luar biasa. Kalau begitu lebih mulia mana dirimu dengan agama? Rasulullah baru menyatakan pasti lebih mulia agama. Pak sekalian, agama itu luar biasa segalanya ya. Sampai perbandingan jawaban Nabi dengan kepada Jibril, perbandingan antara agama dengan pribadi Nabi, lebih mulia agama. Padahal Rasulullah dengan Jibril lebih mulia Rasul. Rasulullah dengan surga lebih mulia Rasul. Rasulullah dengan apa? Yaitu arsy lebih mulia Rasul. Tapi ditanya tentang agama, ya maka perlunya usaha untuk membangun, menghidupkan agama putra-putri kita. Ya. Kata Nabi, kenapa agama lebih mulia daripada pribadi Muhammad? Karena Muhammad sebagai Nabi dan melakukan perintah-perintah Tuhan. Kiranya kemuliaan Muhammad tidak akan pernah ada kalau tidak dibimbing oleh agama. Agama itu Pak. Ya.
agama. Nah, bagaimana ada orang untuk ateis ya? Ya, Masya Allah. Nah, inilah maka dialognya ini dituangkan di sini. Ya. Ya. Oh, sudah jam 6, kurang jam 6. Segala kehormatan, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Ini Rasulullah. Dijawab oleh Allah, kesejahteraan atas engkau wahai Nabi, semoga mendapat rahmat Allah dan berkahnya. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Dijawab oleh lagi Nabi ya. Rasulullah mengatakan, ya, assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Semoga kesejahteraan atas kami semua dan hamba-hamba Allah yang saleh. Masya Allah. Jadi itulah rangkaian ya peristiwa Isra Mi'raj ya. Sampai pada peristiwa tentang sholat kita. Kita percepat. Hikmah perjalanan Rasulullah apa? Ya, pertama tentang ketauhidan. Mempersembahkan segala sesuatu hanya untuk Allah semata. Maka perintah ayatnya, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, ada dikaitkan dengan doa kita di waktu takbiratul ihram kan? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa artinya? Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin. Itu dibaca Bapak Ibu semuanya itu. Sholat kan? Allah Akbar, setelah Allah Akbar itu. Pasti ada doa itu, takbiratul ihram. Jadi kita sempatkan sholat tidak sampai 10 menit. Belajar, sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar khusyuk. Ya, khusyuk. Salah satu cara yaitu memahami apa yang kita baca. Bagaimana kita bisa khusyuk kalau nggak paham? Ujungnya apa? Allah Akbar, pikirannya ke Kosambi, ke pasar baru. Itu kan ya. Ya ini belajar. Gimana sudah khusyuk tapi ada suara tor. Iblis itu begitu. Kadang-kadang sudah khusyuk semua, ada motor lewat, wang, akhirnya pikiran pecah. Tak. Itu ya. Kadang-kadang bawa anak kecil, ya Allahu Akbar, nangis. Anak kecil, pecah semua. Khusyuk. Punten, makanya HP ketika sholat matikan kalau bisa. Atau di silent cukupnya. Karena mengganggu. Imam Sudes Imam Sudes, bukan Nabi ya. Imam Sudes, imam besar Masjidil Aqsa. Ya, 1 dekade terakhir nangis habis-habis setelah sholat. Kenapa? Ditanya, kenapa Syekh Imam habis sholat? Ternyata, kata Imam Sudes, seumur-umur aku tidak mendengar musik. Tapi kali ini tadi kita sholat, ada salah satu di antara jamaah yang HP-nya bunyi dengan suara musik. Nangis itu Imam Sudes. Masya Allah ya. Di samping mengganggu kekhusyuan, Imam Sudes sendiri seumur-umur itu nggak pernah mendengar musik. Ya musik-musik itulah hura-hura. Sebenarnya Al-Quran itu, baca ayat Al-Quran sudah lebih daripada musik. Itu. Makanya ya kita umumkan ya, atau tanpa kita umumkan. Mungkin ada tulisan sebagainya. Atau tanpa tulisan, pastikan sudah mengkondisi ruangan lingkungan kita. Kalau sholat jangan sampai ada HP yang bunyi ya. Yang bunyi. Ini. Ya baik. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi alamin. Ini adalah tauhid. Bagaimana tinjauan ubudiyah dari peristiwa Isra Mi'raj tadi itu? Rasulullah SAW satu saat menyampaikan, awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah, fa in kanat saluhat sa'iruh, wa in kanat fasadat sa'iru amiluh. Hadis riwayat Imam Tabrani. Amal pertama yang dihisab dari seorang hamba di hari kiamat adalah salat. Dan barang siapa yang baik salatnya, diterima salatnya. Maka baik diterima pula segala amalan yang lain. Dan barang siapa yang rusak, artinya ditolak sholatnya, maka rusak atau ditolak pula segala amal lainnya. Jadi singkatnya, sholat itu menjadi parameter ya amal kita. Ya, tapi kan rajin, tapi kok masih ngerumpi. Rajin, tapi gosipnya luar biasa. Rajin sholat khusyuk sepertinya, tapi kok ghibahnya kemana-mana. Bahkan siap menjadi ember yang berjalan. Ya. Bapak sekalian, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jelas itu, qat'i dan mutlak ayatnya. Tapi kenapa kasusnya kok terjadi seperti itu? Padahal sholat itu bisa mencegah perbuatan munkar. Jangan salahkan dalilnya, jangan salahkan Qur'annya.
Kita yang salah, kita belum bisa merengkuh ya kualitas sholat yang benar. Barangkali sholat kita masih dalam taraf kuantitas, gitu ya. Ya, makanya di sini kalau sholat yang benar pasti berdampak, semua berdampak. Sholatnya berdampak. Apa ukuran sholat yang benar itu? Khusyuk. Dalam soal mukminun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang mukmin, yaitu di saat sholatnya dalam kondisi khusyuk. Sekarang ukurannya apa sholat khusyuk itu? Di dalam fikih saya cari nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena sholat khusyuk itu pekerjaan hati. Fikih itu bukan pekerjaan hati. Fikih itu pekerjaan dohir. Bagaimana syarat rukun sholat, wudhu, itu kan? Kalau suci dari hadas, ya. Yaitu bagaimana syarat Jumat, hari Jumat, waktunya sholat kapan, itu fikih. Tapi kalau khusyuk itu pekerjaan hati, maka akan kita temukan bukan di ilmu fikih, tapi ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. Nah, meskipun demikian, walaupun baru kita temukan di ilmu tasawuf, ya, orang-orang sufi itu, tetapi ulama memberikan garis bagaimana bisa merumuskan menuju khusyuk. Satu, lakukan sholat di awal waktu. Nah, itu ulama merumuskan, ya. Yang kedua, ya, pahami apa yang kita baca. Yang ketiga, gerakannya dilakukan dengan sempurna. Jadi Allahu Akbar, ya Allah Akbar, bagaimana mata kita menghadap. Allah Akbar, tola-tola ada tokek, ya. Langsung tola-tola, itu bikin gak khusyuk. Jadi Allah Akbar lakukan dengan gerakan, yaitu fi kaifiyati sholatin Nabi, cara-cara sholatnya Nabi. Ya. Yang terakhir, yang keempat, ini ulama-ulama menjelaskan, yaitu sholat di masjid. Bandingkan oleh sekalian, walaupun mungkin Bapak Ibu kantornya luar biasa, ya, VIP, ya, lalu sholatnya di situ. Sementara ada musola kecil di sana berjamaah banyak. Ya, pasti lebih khusyuk di musola sekalipun musola, artinya berjamaah, apalagi sudah dibentuk masjid, daripada di ruang kita yang VIP, yang full AC, ya, karpetnya pun wanginya luar biasa, tapi sholat sendiri, naudzubillah min dzalik, tidak akan khusyuk. Atau bandingkan kita sekarang sholat di masjid dan di rumah. Dan hikmah daripada sholat di masjid itu adalah mudah diterimanya sholat kita. Kenapa? Imamnya khusyuk, jamaahnya semua enggak khusyuk, semuanya ditulis khusyuk. Imamnya enggak khusyuk, jamaahnya enggak khusyuk, cuma 1-2 orang di belakang khusyuk, semuanya ditulis khusyuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu fadilah, itu keutamaan daripada sholat berjamaah. Ya. Oke, selalu lihat begini. Kurang 5 menitan ya. Sholat kita itu ternyata 360 derajat. Sebagaimana perputaran bumi kita, ya, dikelilingi oleh bulan, dan di saat bumi mengelilingi matahari juga 360 derajat. Dan sebagaimana planet-planet yang lain. Masya Allah. Satu rakaat kita itu sebenarnya berputar 360 derajat, sekalian. Ya. Berdiri, mau rukuk, lalu sujud, ya, kemudian duduk iftirash, lalu berdiri lagi, ya, lalu sujud yang kedua. Ini adalah 360 derajat. Apa simbol 360 derajat? Sejatinya bumi berputar 360 derajat itu sebenarnya bumi itu sujud di hadapan Allah. Bumi itu sholat. Hanya caranya karena bumi itu adalah oval, ya, atau bundar, bulat, ya. Ya begitu berputar memenuhi orbitnya, itulah sholatnya bumi. Karena manusia dicipta oleh Allah dengan bentuk seperti kita ini, maka ada perintah-perintah Quran, waqumu, ya. Apa itu? Aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah bersama orang yang rukuk, artinya salatlah bersama orang yang salat. Ya. Ini posisi kita. Ya, posisi kita seperti ini. Jadi bumi salat, bumi berputar adalah bumi sholat. Manusia juga berputar sebagaimana bumi mengelilingi matahari. Di saat bumi dikelilingi oleh bulan, maka manusia pun juga berkeliling, yaitu dengan sholat gerakan 1 rakaat 360 derajat. Ya. Oke, trilogi kesempurnaan sholat kita. Mencontoh cara sholat Rasulullah sebisa-bisanya, ya, bukan contoh orang lain. Itu ya, Rasulullah nyatakan, "Shollu kama ra'aitumuni
usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, sahabat kan banyak. Ada yang sebelah sono melihat salat Rasulullah, ada yang di belakang di sana. Kadang Rasulullah kesannya sahabat ada Allah Akbar di dada. Ada kesannya yaitu di pinggir. Ada kesannya di tengah. Hanya timbul ikhtilafiyah. Tapi selama itu riwayatnya kuat nggak masalah. Gitu ya. Rasulullah ada yang di dada sini, ada yang di tengah sini, ada yang di pinggir sini, ya, di dekat dada. Itu bagaimana cara tinjau para sahabat melihat Rasulullah? Contoh sholat. Rasulullah gerak-gerak, ada yang gerak-gerak, ada yang diam saja. Enggak apa-apa, sama-sama benarnya. Itu karena apa? Melihat kalimat harroka, ada yang bilang harroka atau harroka yadak. Ya, syababah. Ya, yaitu ada yang disebut menggerakkan telunjuknya. Nah, ada yang ditasdid waharroka syababak, yaitu menggerak-gerakkan. Nah, jadi ada tasdid itu sudah berpengaruh. Riwayat keduanya benar. Dan bagaimana para sahabat melihat Rasulullah sholat? Ya, jadi nggak perlu kita salahkan ke teman kita. Sholat kok diem aja tangannya. Yang satu sholat kok gerak-gerak. Enggak, sama benar. Itu ya. Ya, termasuk doa kita. Allah Akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallahi wa bihamdihi Allahumma ba'id baina khotoya ya. Sama benarnya. Yang satu riwayat sahabat Ibnu Mas'ud, yang satu riwayat Ibnu Abbas. Di mana dua sahabat ini dua sahabat muda yang mendapatkan legitimasi Rasulullah sebagai penafsir Quran. Karena Rasulullah seringkali ditanya oleh sahabat tentang suatu ayat, maka Rasulullah selalu membalikkan, apa kamu sudah bertanya kepada dua sahabat itu? Siapa gerangan? Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Ibnu Abbas. Nah, Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan Allah Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Sedangkan Ibnu Abbas Allah Akbar apa? Ya Allahumma ba'id baina khotoya ya. Itu adalah Ibnu Abbas. Jadi sama, Pak. Jangan sampai mengklaim naon Allah Akbar kabira NO ya. Allah baina khotoya ya Muhammadiyah ya. Aduh, itu picik sekali itu ya. Itu enggak, kenapa harus sampai ke sono ya? Oke, yang kedua, membangun komitmen selalu sholat berjamaah. Tadi sudah saya terangkan ya hikmahnya berjamaah ya. Kalau bisa, kalau enggak sempat berjamaah di masjid ya di rumah suami istri. Kalau istrinya sudah sholat, bapak baru datang misalnya dari mana, ya tanya, Mas sudah sholat sudah. Aduh, saya enggak ada temannya. Bisa ke sini nunggu orang lain atau di rumah aja. Mama nemani saya sholat boleh. Jadi ibu 2 kali sholat, yang satu nemani bapak boleh agar bapak mendapat fadilah jamaah, ya. Sehingga pastikan selama-lamanya kita itu sholatnya selalu berjamaah. Jangan sholat sendiri, ya. Yang ketiga meraih sholat khusyuk. Inilah trilogi kesempurnaan sholat kita, ya. Nah, trilogi kesempurnaan kita. Kemudian urgensi sholat menurut Al-Quran. Ini saya catat hanya ini sebagian. Sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inna sholatan hal fasya wal mungkar. Al-Ankabut 29:45. Sholat dapat menumbuhkan disiplin. Inna sholata kanat al mu'minina kitaban mauquta. Itu disiplin. Karena waktu-waktu. Ya, waktu maghrib nggak boleh kita kerjakan waktu isya. Waktu isya kita tarik ke maghrib nggak boleh kecuali ya itu kan ya. Kecuali kalau ada sebab hukum, yaitu mungkin jamak takhir atau jamak takdim ya. Ada waktunya. Salat dapat menggapai kemenangan hidup ya. Aqimus shalah warka'u wasjudu wa'budu rabbakum ya. La'alakum tuflihun. Salat merupakan pekerjaan orang-orang yang berkedudukan tinggi. Aqimus shalah wa atuz zakah warka'u marokin. Orang rukuk itu disebut dengan kedudukan tinggi. Dan yang membedakan orang Yahudi, kenapa warka'u marokin rukuklah bersama orang rukuk, diartikan rukuklah bersama sholatlah bersama yang sholat berjamaah. Ini salah satu dasar jamaah ya. Ya, karena membedakan sholatnya orang Yahudi dengan kita. Tadi di ratapan, tadi tembok ratapan Bapak sekalian, ya gitu itu. Dia itu apa? Ada yang sholat tapi tanpa rukuk. Ya, membedakan Islam sholat rukuk, maka ditekankan sholatlah bersama orang sholat yang pakai rukuk. Gitu maksudnya. Warka'u ma'a raki'in. Padahal mestinya kalau diartikan sholat, shollu ma'al musallin. Itu.
Kemudian sholat merupakan sarana mengundang inayatullah, ya. Apa itu? Wadhkuruni adzkurkum washkuri wala takfurun ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Ini tinjauan Al-Qur'an. Bagaimana tinjauan hadis sekarang? Banyak hadis yang menerangkan tentang urgensi salat. Paling tidak ini, ya. Salat merupakan asas Islam. Buniyal Islam ala khamsin, syahadatin alla ilaha illallah wa syahadatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ita'iz zakah, simi Ramadan, wa shaumi Ramadan, wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. 1. Salat adalah tiang agama. As-salatu imaduddin. Salat merupakan afdhal amal. Sahabat bertanya pada Nabi, "Ya Rasulullah, amal yang paling baik itu apa?" Dijawab oleh Nabi, "As-salatu ala awali waktiha." Salat yang dilakukan pada awal waktunya. Bukan hanya pada waktunya. Kalau waktunya mungkin ya duhur sampai asar waktunya. Tapi ditekankan Rasulullah awal waktu. Awal waktu. Dan itu tadi sarana untuk meraih khusyuk juga awal waktu. Beda orang kalau sholat sudah di akhir waktu. Enggak khusyuk Pak Ibu sekalian. Ya. Pasti enggak khusyuk. Apapun alasannya. Sibuknya luar biasa sampai waktunya tinggal 5 menit. Pasti enggak khusyuk. Tapi kalau awal waktu insya Allah dibantu oleh Allah. Ya. Salat merupakan perkara yang dihisab pertama kalinya di hari kiamat. Itu awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah tadi itu ya. Salat merupakan media kifarat dosa-dosa lalu dan akan datang kata yang diucapkan Rasulullah ketika beliau mendekati ajal. Itulah hadis-hadis Rasulullah tentang pentingnya salat. Ya, ummati sallu sampai Rasul begitu kan. Ya, speed meter mencapai kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada ujung-ujungnya, ada takarub kita. Tazkiyah, muhasabah. Apakah kita merasa bahwa saat ini sudah mendirikan sholat dengan khusyuk? Yang kedua, adakah indikasi bahwa kita telah memiliki sifat-sifat kaifiyati sholat Nabi? Bagaimana kita mendapatkan sifat-sifat tersebut? Bagaimana para sahabat? Sebagaimana para sahabat. Kesimpulannya, setiap muslim wajib berkomitmen untuk mendapatkan sifat sholat khusyuk. Ya, untuk mendapatkan sholat sesuai dengan kaifiyatun sholat Nabi adalah dengan mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Ya, sahabat adalah generasi kurun pertama setelah kurun Rasulullah yang menyaksikan dan mempraktikkan cara sholat Nabi. Nah, bagaimana kaifiyati sholatin Nabi? Itu ada kitab itu ya, cara-cara sholatnya Nabi. Enggak ditambah-tambah, enggak dikurang-kurang. Wallahu a'lam bishawab. Ya itulah Bapak sekalian, Allah muliakan, pas baterainya habis. Ya, jadi ini peristiwa Isra Mi'raj mudah-mudahan menjadi terkesan bagi kita perjalanan kebayang ya. Rasulullah kemudian di Masjidil Aqsa lalu Mi'raj ke atas. Jadi Isra-nya itu perjalanan malam, itu artinya Isra ya. Lalu Mi'raj yaitu diangkatnya Rasul ke 7 pelata langit ke langit, itu Mi'raj. Maka namanya Isra Mi'raj. Cukup? Ada yang nambah? Oh, mangga. Ya, ibu-ibu itu ada hadis yaitu apa? Khairus shalah min nisa itu afdaluha fil bait. Yaitu sebaiknya di rumah. Ridhonya ibu kepada suami datang ke masjid itu pahalanya itu masih tinggi istri daripada suami. Ya, loh kok bisa? Istri dapat 1 pahala sholat di rumah, tapi meridhoi suaminya datang ke masjid berjamaah 27 derajat. Allah tidak mengurangi pahalanya suami, tapi memberi nilai sama kepada istri ketika meridhoi suaminya datang ke masjid. Nah, istri kan sudah 1 derajat di rumah, mendapatkan plus 27 derajat tanpa mengurangi nilai suami. Ya gitu Bu. Ya, jadi itu ya. Nah, tapi begini, hadis itu kasusnya itu kapan terjadi? Ya, hadis itu asbabul wurudnya yaitu ketika banyak fitnah. Ya, banyak fitnah. Akhirnya keluarlah ucapan Rasulullah, wanita itu lebih baik di rumah. Karena keluarnya wanita keluar itu fitnah. Itu. Nah, sekarang fitnah apa? Kalau ibu-ibu di rumah, fitnah di situ ada anak nakal pasti digoda, itu fitnah. Tapi kalau ibu di rumah lebih baik berjamaah di sini akan lebih bagus gitu loh. Ya.
Jadi kasus asbabul wurud itu karena ada fitnah. Sekarang gini, di pojok, misalnya di sana pojok, justru kalau istri kita tinggal sendiri mengkhawatirkan. Suami mikir, ya Allah, ini pintunya juga biasa, nggak ada pagarnya. Ini anak-anak di situ kumah. Lebih baik ikut suami, kayak gitu. Ya. Jadi kasusnya itu ada karena asbabul wurudnya berkenaan dengan fitnah, maka timbul ayat hadis yaitu sebaik-baik wanita sholat yaitu bait fil bait, rumah di dalam rumah. Artinya rumah dalam rumah itu ada semacam tempat kecil ya untuk sholat. Tapi kalau ilatnya nggak ada, kok ternyata lebih mamborot kalau ditinggal di rumah, ya lebih baik ikut suami di masjid atau sholat di masjid. Itu Bu ya. Itu. Makasih pertanyaannya. Ya, kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.